Selamat datang kembali di Widyaloka Podcast. Kembali lagi bersama saya Ratna sebagai podcaster dalam podcast hari ini. Jika Anda ingin mengenal lebih dekat dengan salah satu guru kebanggaan Semadapura, maka Anda berada di video yang tepat. Karena hari ini Widyaloka Podcast mengundang Ibu Nilo Sudewi SPD MPD atau yang kita sering panggil Bu Sudewi, yakni guru Semadapura yang sangat berprestasi. Salah satu prestasi terbarunya yakni berhasil menjadi guru penggerak pertama di SMA Negeri 2 Amblapura. Kita langsung saja sapa Bu Sudewi yang telah hadir dalam podcast kita hari ini. Om Swastiastu, Bu. Om Swastiastu, Ratna. Baik, sebelum kita mengulik lebih dalam, ada baiknya kami mengetahui kabar Ibu terlebih dahulu. Bagaimana kabarnya, Bu? Baik? Baik, Ibu baik. Semoga Ibu selalu sehat dalam Tuhan. Terima kasih. Sama-sama, Bu. Baik. Jadi, dalam podcast kita hari ini, kita akan membahas topik yang tentunya sangat menarik untuk kita bahas bersama kepada Bu Sudewi tentunya. Jadi, kita langsung saja. Seperti yang pemirsa ketahui, Bu Sudewi sendiri merupakan guru penggerak pertama di SMA Negeri 2 Amblapura. Mungkin banyak pemirsa sekalian atau mungkin bahkan saya sendiri, Bu, yang belum mengerti atau mengetahui arti dari guru penggerak itu artinya apa sih? Mungkin bisa dijelaskan sekilas tentang arti dari guru penggerak itu sendiri, Bu. Oke, Ratna. Guru penggerak itu adalah pemimpin pembelajaran untuk mewujudkan merdeka belajar, di mana guru di sana dituntut untuk mengajar tidak hanya memperhatikan murid, tapi juga semua tentang kebutuhan murid. Jadi, guru penggerak itu diharapkan menerapkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara, sehingga pendidikan yang kita terapkan di kelas itu menyenangkan bagi murid, dan murid itu jadinya bersemangat dalam belajar. Jadinya guru penggerak itu agen transformasi perubahan ekosistem pendidikan, sehingga pendidikan di Indonesia diharapkan bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila. Oke, wow, luar biasa sekali ya teman-teman sekalian. Jadi setelah pembahasan atau jawaban dari Bu Sudewi, kita jadi mengetahui nih, apa sih arti dari guru penggerak itu sendiri. Terima kasih Bu atas jawabannya. Sama-sama. Baik, kita lanjut. Nah, sesuai informasi yang kami dapatkan nih, Ibu telah berhasil lolos sebagai guru penggerak yang diawali dengan lulusnya Ibu dalam seleksi calon guru penggerak itu sendiri. Ya. Bagaimana reaksi Ibu saat pertama kali mendengar atau mengetahui hal tersebut? Tentunya Ibu sangat senang ya, setelah hampir 2 bulan melewati seleksi guru penggerak itu, akhirnya kita dinyatakan lulus. Tentunya sangat senang sekali. Dari awal kita seleksi, tahap awal kita administrasi, mengisi kurikulum vitae, terus ada rekomendasi kepala sekolah, terus kita melengkapi esai, yang esai di mana angkatan pertama dulu esai itu dilakukan 2,5 jam sekali duduk manis, kita menjawab beberapa soal. Itu kalau memang kita belum selesai menjawab itu kan terkirim sendiri jawabannya, dan itu yang terakhir ibu lakukan ya esai itu, karena ibu masih deg-degan bisa nggak nanti menjawab esai itu dalam 2,5 jam, kita nggak tahu soalnya berapa. Ibu membuka esai itu kalau nggak salah jam 4:30 pagi, biar anak-anak ibu belum bangun, ibu menyelesaikan dulu, akhirnya beres. Nah, setelah seleksi itu, setelah tahap administrasi, kita lanjut ke tes skolastik. Nah, setelah itu kita melakukan praktek mengajar, di mana kita harus mengajar dalam waktu 8 menit dari pembukaan sampai ada post test. Bagaimana kita menerapkan semua pembelajaran di situ, hanya waktunya 8 menit. Setelah terakhir baru kita wawancara. Kita diwawancara oleh psikolog ahli. Jadi awalnya ibu tegang ya, karena kemarinnya berpikir pas wawancara itu kita akan ditanya pelajaran kimia ya. Ternyata wawancara itu kita tanya pengalaman kita mengajar selama di SMA Negeri 2 Amblapura. Ya seperti itu dah, akhirnya ibu dinyatakan lolos, tentunya sangat senang sekali. Oh, keren banget ya teman-teman sekalian. Perjuangan Ibu Sudewi tidak sia-sia akhirnya dan telah menjadi guru penggerak dan pertama di SMA Negeri 2 Amblapura. Lalu apa kira-kira yang mendasari Ibu untuk mengikuti program dari guru penggerak tersebut?
Oke, yang pertama tentunya Ibu ingin meningkatkan kompetensi diri ya. Karena Ibu penasaran, apa sih program guru penggerak itu, kenapa harus 9 bulan gitu. Jadi Ibu penasaran apa yang akan kita peroleh di situ dan apa manfaatnya setelah kita baca bahwa guru penggerak itu akan menjadi agen transformasi perubahan pendidikan di Indonesia, dan Ibu rasa di sana Ibu sebagai guru harus terus meningkatkan kompetensi biar Ibu bisa memahami murid-murid Ibu dengan baik, dan jika gurunya berpotensi lebih baik tentunya nanti murid didiknya juga akan berprestasi lebih baik ya. Terima kasih atas jawabannya Bu. Lalu kita lanjut ya pemirsa sekalian, kira-kira bagaimana sih tanggapan Ibu mengenai proses seleksi yang telah Ibu lalui selama mengikuti seleksi menjadi calon guru penggerak gitu. Setidaknya agar dapat memberikan gambaran bagi para pemirsa sekalian yang sedang menonton podcast di rumah. Oke. Seleksi guru penggerak itu kurang lebih selama 2 bulan ya. Dari awal seleksi yang kita perlu persiapkan di awal itu kita unduh dulu materi yang ada di SIM PKB kita daftar di situ, kita unduh apa yang harus kita lengkapi, ada rekomendasi kepala sekolah, terus dari semua prosesnya itu kita harus yakin, jangan memikirkan oh itu lama loh 9 bulan, apa yang kita dapatkan dalam 9 bulan itu menyita waktu kita banyak, jangan berpikir seperti itu. Nanti apa yang kita lakukan dengan tulus, apa yang kita lakukan dengan baik, hasilnya juga akan baik. Jadi laluilah seleksi itu dengan santai ya, walaupun berat ya, karena di sana banyak tahapannya. Mungkin di awal kita akan merasa sedikit gimana ya, mikir aduh belum tahap ini, tapi kalau kita jalani itu pasti akan menghasilkan hasil yang baik. Oke. Baik. Mungkin jawaban dari Bu Sudewi ini bisa memotivasi pemirsa sekalian di rumah yang sedang menonton podcast kita hari ini. Nah, dari informasi yang kita dapatkan, mulai dari apa itu guru penggerak, bagaimana Ibu menjalani seleksi dari guru penggerak itu sendiri, kira-kira apa tujuan dan manfaat dari adanya guru penggerak itu sendiri bagi seluruh elemen sekolah? Oke, banyak ya. Tujuan guru penggerak yang pertama kan merubah ekosistem pendidikan agar mewujudkan merdeka belajar. Itu tujuannya, di mana kita sebagai guru harus memperhatikan kebutuhan murid. Nah, tentunya nanti banyak manfaatnya untuk sekolah jika kita bisa mewujudkan pendidikan yang berpihak kepada murid. Kita akan menghasilkan murid-murid yang memang berkembang sesuai dengan kodratnya. Ya, kita tidak bisa menuntut murid-murid kita sesuai dengan keinginan guru. Jadi dengan adanya guru penggerak ini diharapkan guru penggerak itu akan merubah ekosistem pendidikan. Jadi nanti pendidikan yang terjadi itu memperhatikan kebutuhan murid. Di sana misalnya bisa melakukan pembelajaran berdiferensiasi, bisa melakukan praktek coaching. Nah, kita bisa menganalisis kebutuhan murid. Terus kita di sekolah dulu mungkin kita tidak berpikir untuk mengadakan program-program yang berdampak kepada murid. Nah, dengan adanya guru penggerak ini, sekarang bagaimana kita membuat program yang berdampak kepada murid. Nah, program-program tersebut nanti bisa menjadi bekal anak didik kita ke depannya, misalnya setelah terjun di masyarakat, apa yang program yang kita laksanakan sekarang bisa mereka terapkan. Misalnya kayak kemarin waktu Ibu aksi nyata, Ibu membuat program tentang Kofiku, kompetisi video kelas dan perorangan. Nah, itu bisa menjadi wadah anak didik kita yang suka membuat video, suka membuat vlog, kan di sana mereka bisa berkreasi di situ. Jadi banyak manfaatnya. Ya, banyak sekali manfaatnya untuk membuat siswa kita lebih kreatif. Nah, tujuannya di sana kan jika siswa kita kembangkan sesuai dengan kodratnya mereka akan lebih termotivasi karena itu sesuai dengan keinginan mereka. Jadi dampaknya sangat bagus. Banget ya teman-teman sekalian. Wow, ternyata manfaat dan tujuan dari guru penggerak ini banyak banget dan tentunya sangat membantu elemen sekolah ya. Jadi setelah Ibu menjadi guru penggerak dan kita ulik lebih dalam lagi, kira-kira program seperti apa sih yang Ibu rencanakan atau mungkin sebelumnya pernah dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan manfaat yang telah Ibu sampaikan sebelumnya? Oke, seperti yang Ibu bilang tadi, Ibu pertama pernah melakukan program Kofiku itu ya, kompetisi video kelas dan perorangan, itu diikuti oleh kelas 10 MOS, dan itu
kemarin kita koordinasi dengan Bapak Wakase. Kesiswaan itu akan dilaksanakan berlanjut untuk kegiatan MOS-nya. Jadi siswa-siswa baru itu bisa bercerita lewat video itu apa yang mereka alami. Terus selanjutnya yang pernah Ibu lakukan juga tentang budaya positif. Bagaimana siswa-siswa di Semandapura, bukan siswa saja ya, semua warga sekolah itu bisa memilah sampah. Jadi tidak sembarangan membuang sampah ya, kan kita juga udah punya tong sampah itu kan ya. Jadi itu budaya positif yang kita ambil. Bagaimana juga barang-barang bekas itu bisa dikembangkan oleh anak didik kita menjadi barang yang berguna, dan itu bisa sebagai usaha mereka jika nanti terjun ke masyarakat. Terus ada lagi tentang literasi. Literasi sangat penting sekali. Kenapa itu penting? Karena kenapa? Dengan rajin kita membaca itu wawasan kita akan bertambah, dan itu akan meningkatkan cara berpikir kritis siswa. Itu program-program yang sudah Ibu lakukan. Wow, luar biasa sekali ya pemirsa sekalian. Saya mendengar program yang telah Ibu laksanakan itu kayak wow gitu, keren banget gitu. Jadi pastinya selama Ibu menjalani atau sebagai menjadi guru penggerak itu sendiri, pastinya ada suka duka, hambatan, kendala itu pasti ada. Kira-kira apa sih kendala selama melaksanakan tugas sebagai guru penggerak yang Ibu rasakan? Kendala pertama, waktu. Bagaimana Ibu bisa memanajemen waktu antara tugas mengajar, tugas sebagai guru penggerak, dan tugas sebagai ibu rumah tangga. Dan pertama itu yang samping itu karena keluarga Ibu juga banyak yang di luar Bali, jadi Ibu harus misalnya ada acara di Jawa, bagaimana Ibu mengatur tugas biar tugas selesai, acara keluarga juga jalan. Jadi selama pendidikan guru penggerak itu, karena pendidikannya itu berlangsung secara daring, jadi beberapa bagian itu gimit itu Ibu lakukan dari Jawa juga. Jadi itu waktu yang pertama ya. Jadi kita harus bisa memanajemen waktu, bagaimana mengatur waktu. Terus kendala berikutnya itu masalah hal-hal baru yang kita peroleh, materi-materinya. Awal sebelum Ibu ikut guru penggerak, Ibu tidak tahu itu pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa. Terus sosial emosional Ibu enggak tahu. Setelah mengikuti guru penggerak, kita jadi tahu, itu harus kita dalami lagi. Dan awal itu Ibu merasa kendalanya di situ, materi yang kita peroleh itu ada beberapa yang baru yang harus kita dalami lagi. Tapi akhirnya ya semuanya terlewati sampai di sini. Astungkara ya. Iya. Jadi sekarang Astungkara sudah lancar ya. Iya. Baik, kira-kira ada pesan dan motivasi untuk para pendengar sekalian yang ingin mengikuti seleksi program guru penggerak, mungkin Bu Sudewi bisa langsung disampaikan. Oke. Pesan untuk rekan-rekan yang lagi mengikuti program guru penggerak, semangat. Pasti akan terlewati dan pasti akan sukses. Memang berat, kadang-kadang kita merasa jenuh, kadang-kadang kita merasa kapan ini selesai, tapi coba belajar untuk menikmati itu. Terus bagi yang belum mengikuti program guru penggerak, ayo segera mendaftar ikut program guru penggerak, karena ini manfaatnya sangat banyak. Di samping meningkatkan kompetensi diri kita, itu juga ke depannya kita nggak akan tahu ke arah mana guru penggerak ini. Sekarang kan sudah ada wadah dari kementerian untuk guru penggerak ini, jadi yang masih memiliki kesempatan untuk ikut program guru penggerak, marilah mendaftar sebagai calon guru penggerak. Baik, terima kasih Bu atas pesan dan motivasi yang telah disampaikan. Sama-sama. Baik, sekian untuk episode Guru Penggerak pekan ini di podcast Semandapura. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Sudewi karena sudah berkenan hadir menjadi bintang tamu kita spesial di podcast Semandapura ini. Telah sharing-sharing kepada kita dan teman-teman sekalian yang sedang menonton. Baik, sebelumnya untuk pemirsa yang sedang menonton podcast ini, pastikan untuk subscribe akun YouTube Semandapura sehingga kalian tidak ketinggalan episode kami berikutnya. Saya, Ratna, berharap kalian semua mendapatkan wawasan baru dari perbincangan kami pada hari ini. Akhir kata, kami tutup dengan Paramesanti. Om Santi 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 Om.